Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menjelaskan mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel terbagi atas 5 bagian. Yang pertama disebut dengan atavisme, yang kedua kriptomery, yang ketiga komplementer, yang keempat epistasis dan hipostasis, dan yang kelima disebut dengan polimery. Bagian yang pertama yaitu atavisme. Atavisme adalah interaksi antar gen yang menghasilkan filia atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Singkatnya, atavisme adalah interaksi dari beberapa gen yang menghasilkan sifat baru. Contohnya, induk A disilangkan dengan induk yang lain, malah menghasilkan sifat yang baru dari indukan tersebut. Dan contoh dari atavisme ini adalah kasus pada jengger ayam. Dalam gambar ini terdapat 4 jenis jengger ayam. Yang pertama adalah mawar, yang kedua ercis, yang ketiga walnut, dan yang keempat dengan jenis tunggal. Fenotip walnut memiliki genotip R besar dan P besar. Fenotip rose memiliki genotip R besar, P kecil dan P kecil. Kemudian fenotip PA dengan genotip R kecil dan P besar. Kemudian fenotip yang terakhir adalah fenotip single atau disebut juga dengan tunggal dengan genotip R kecil, P kecil, dan P kecil. Berikut adalah contoh dari atavisme. Ayam berjengger rose atau mawar dengan genotip R besar, P kecil disilangkan dengan ayam berjengger biji atau PA dengan genotip R kecil, P besar. Ternyata semua F1-nya berjengger walnut, yang artinya berbeda dengan indukannya. R besar, P kecil, yaitu ayam dengan berjengger rose disilangkan dengan ayam berjengger biji, yaitu R kecil, kemudian P besar, menghasilkan genotip R besar, P kecil, dan R kecil, P besar. Hasil persilangannya menghasilkan fenotip pertama, yaitu walnut, dengan genotip R besar, P besar, dan P kecil. Kemudian F1 disilangkan dengan sesamanya. Walnut disilangkan dengan walnut, masing-masing menghasilkan 4 tipe genotip yang berbeda, yaitu R besar, P besar, R besar, P kecil, P besar, dan R kecil dan P kecil. Kemudian genotip tersebut kita masukkan ke dalam tabel seperti ini dan menghasilkan 16 hasil yang berbeda. Dari tabel tersebut kita dapat melihat rasio fenotip dari walnut, rose, PA atau biji, dan tunggal dengan rasio 9:3:1. Kita dapat mencocokkannya sesuai dengan genotip dari masing-masing fenotip jengger ayam tersebut. Yang kedua yaitu adalah kriptomery. Kriptomery adalah sifat gen dominan yang tersembunyi jika berdiri sendiri, tetapi akan tampak pengaruhnya jika bertemu dengan gen dominan lainnya yang bukan sealel. Jadi kata kriptomery ini berasal dari kata kriptos, yang artinya adalah tersembunyi. Contohnya adalah bunga
Linaria marokana. Seperti ini bentuk bunganya. Kita dapat melihat gen dari Linaria marokana terdiri dari dua, yaitu A dan B. A besar dengan ekspresi pigmen merah, kemudian A kecil tidak memiliki pigmen, B besar sitoplasma basah, dan B kecil sitoplasma asam. Ekspresi gen dari Linaria marokana tersebut terdiri dari 3 warna, yaitu ungu dengan genotip A besar dan B besar, kemudian warna merah dengan A besar, kemudian B kecil dan B kecil, kemudian warna putih dengan A besar dan A kecil. Berikut adalah contohnya. Bunga Linaria marokana berwarna merah dengan genotip A besar, A kecil, B kecil, B kecil disilangkan dengan bunga putih A kecil, B besar, dan B besar. Dengan F1 disilangkan dengan sesamanya, dan tentukanlah perbandingan F2-nya. Fenotip dengan bunga berwarna merah kita silangkan dengan putih, yaitu genotip merah A besar, B kecil, dan A kecil, B besar, menghasilkan gamet A besar, B kecil, dan A kecil, B besar. Hasil fenotip dari persilangannya yaitu A besar, A kecil, B besar, dan B kecil, yaitu berwarna ungu. Kemudian hasil dari F1 kita silangkan dengan sesamanya, yaitu A besar, A kecil, B besar, dan B kecil disilangkan dengan A besar, A kecil, B besar, dan B kecil juga, menghasilkan masing-masing 4 gamet yang berbeda, sehingga menghasilkan totalnya ada 16. Dan perbandingan fenotip 2-nya yaitu ungu, merah, putih dengan 9 berbanding 3 berbanding 4. Kita dapat melihat dalam tabel, yaitu ungu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian merah ada 3 dan sisanya adalah putih dengan jumlah 4. Selanjutnya adalah gen komplementer. Komplementer adalah interaksi yang terjadi antara gen dominan dengan sifat yang berbeda, yang saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu. Jika salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contoh dari gen komplementer ini adalah bunga Lathyrus odoratus. Contohnya adalah sebagai berikut. Bunga Lathyrus odoratus berwarna putih dengan genotip C besar, P kecil, dan P kecil disilangkan dengan bunga berwarna putih C kecil, P besar, dan P besar. Tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. P1 yaitu bunga yang berwarna putih kita silangkan juga dengan bunga berwarna putih, yaitu yang pertama dengan genotip C besar, P kecil, kita silangkan dengan C kecil, P besar, menghasilkan gamet C besar, P kecil, dan C kecil, P besar. Hasil dari F1-nya adalah bunga berwarna ungu dengan gamet C besar, C kecil, P besar, P kecil. Kemudian F1 kita silangkan dengan sesamanya menjadi P2, yaitu ungu kita silangkan dengan ungu, juga menghasilkan 4 jenis gamet yang berbeda. Kemudian kita pindahkan ke dalam tabel sehingga menghasilkan 16 jenis gamet. Kemudian perbandingannya fenotip F2 yaitu
ungu dan putih memiliki perbandingan 9 berbanding dengan 7. Kita dapat melihat dari tabel di mana fenotip ungu memiliki genotip yang mengandung C besar dan P besar. Sementara putih terbagi dari 3 genotip. Yang pertama mengandung C besar, kemudian P kecil, yang kedua adalah C kecil, P besar, dan yang terakhir adalah C kecil, P kecil. Jadi karena perbandingan fenotipnya hanya 2, yaitu ungu dan putih, kita dapat melihat saja pada fenotip ungu di mana genotipnya mengandung C besar dan P besar. Setelah mendapatkan jumlahnya dari tabel di samping, yaitu sebanyak 9, maka sisanya yaitu 7 akan menjadi milik si putih. Kenapa 7? Karena jumlah genotip dari keseluruhan adalah 16 buah. Yang keempat adalah epistasis dan hipostasis. Epistasis dan hipostasis adalah interaksi yang berlangsung pada fenotip yang dihasilkan oleh 2 gen. Kedua gen tersebut bekerja dan menghasilkan fenotip yang berbeda. Tetapi salah satu gen yang dominan dapat menutupi. Itulah yang disebut dengan epistasis terhadap gen dominan yang lain, yaitu hipostasis apabila kedua gen hadir bersama. Jadi kedua gen tersebut bersifat dominan, namun salah satu akan menutupi gen yang lain. Contohnya pada gandum. Pada gandum terdapat fenotip dengan warna hitam, kuning, dan juga putih. Fenotip hitam memiliki genotip yang hanya mengandung H besar. Jadi jika dia mengandung H besar, maka akan memiliki fenotip dengan warna hitam. Sedangkan kuning hanya mengandung K besar, akan memiliki fenotip berwarna kuning. Dan putih dengan genotip H kecil dan K kecil. Jadi hitam mengandung H besar, sementara kuning K besar, dan putih H kecil dan K kecil. Berikut adalah contohnya. Gandum berkulit hitam dengan genotip H besar, K kecil disilangkan dengan gandum yang berkulit kuning dengan genotip H kecil, K besar. Jika gen hitam epistasis terhadap gen kuning, tentukanlah rasio fenotip F2-nya. Ini adalah P1 dengan fenotip hitam kita silangkan dengan kuning, yaitu H besar, K kecil kita silangkan dengan H kecil, K besar, menghasilkan masing-masing satu gamet, yaitu H besar, K kecil, dan kuning H kecil, K besar. Hasil F1 atau fenotip satunya adalah H besar, H kecil, K besar, K kecil, yaitu hitam atau 100% hitam. Kemudian F1 kita silangkan dengan sesamanya, yaitu hitam dengan genotip H besar, H kecil, K besar, K kecil, kita silangkan dengan genotip yang sama. Hasil dari persilangan tersebut akan menghasilkan
4 jenis gen, masing-masing menghasilkan 4 jenis gen yang berbeda. Gen tersebut kita masukkan ke dalam tabel dan menghasilkan 16 jenis gamet yang berbeda, yaitu F2-nya. Jadi rasio fenotip atau F2-nya, fenotip kedua atau F2-nya, perbandingannya yaitu hitam dibandingkan dengan kuning dan dibandingkan dengan putih memiliki rasio 12:3:1. Jika kita jumlahkan, maka totalnya akan sama dengan 16 sesuai hasil yang kita dapat dari tabel. Dan penyimpangan hukum Mendel yang terakhir adalah polimeri. Apa itu polimeri? Polimeri adalah interaksi antara dua gen atau lebih, sehingga disebut juga sifat gen ganda. Contohnya adalah pigmen merah bunga. Jika biasanya ada sepasang gen yang membawa sifat, namun pada polimeri sifat tersebut dibawa oleh dua pasang gen yang berbeda ataupun lebih. Jadi lebih dari satu pasang atau dua pasang membawa sifat tersebut. Contohnya adalah pigmen merah pada bunga. Di sini tertulis gen merah disimbolkan dengan M1 dan M2, yaitu dua pasang yang membawa satu sifat, yaitu pigmen yang berwarna merah, dan dengan gen putih disimbolkan dengan M1 dan M2. Sama juga di sini M1 ada dua pasang, yaitu M1 dan M2 yang membawa sifat gen yang berwarna putih. Kemudian akan kita lakukan persilangan, yaitu merah dan putih. Dengan merah dengan genotip M1, M besar 1, M besar 1, dan M besar 2, dan M besar 2, kita silangkan dengan putih M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, dan M kecil 2. Akan menghasilkan masing-masing dua pasang gen yang berbeda, di mana merah yaitu M besar 1 dan M besar 2, dan putih M kecil 1 dan M kecil 2. Hasilnya adalah merah, dan kita silang sebagai F1 dan kita silangkan dengan sesamanya. Jadi merah kita silangkan dengan merah, yaitu M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Sama juga kita silangkan dengan M besar 1, M kecil 2, M besar 2, dan M kecil 2. Masing-masing akan memiliki 4 jenis gen yang berbeda, yaitu M1, M2 yang pertama, yang kedua M besar 1 dan M besar 2 yang pertama, yang kedua adalah M besar 1 dan M kecil 2, yang ketiga adalah M kecil 1, M besar 2, dan yang terakhir adalah M kecil 1 dan M kecil 2. Dari persilangan ini, dari tabel ini, kita akan menghasilkan 16 jenis gen yang berbeda, di mana fenotipnya adalah merah dan putih. Perbandingan F2 dari hasil persilangan tersebut, yaitu merah dan putih, dengan perbandingan 15:1, yaitu merah dengan genotip hanya mengandung M besar 1 dan putih mengandung M kecil 1 dan M kecil 2.
Dari sini kita dapat melihat fenotip putih berada di sudut kanan bawah dan hanya terdapat satu saja. Karena terdapat satu, maka otomatis merah akan berjumlah 15 karena dalam tabel keseluruhan kita dapat 16. Jadi 16 dikurangkan dengan 1, maka sisanya adalah 15 sebagai merah. Jadi perbandingan fenotip kedua antara gen merah dan putih adalah 15 berbanding 1. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penyimpangan semuk Kumendel yang dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Demikianlah hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.